Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfesisa, prodi ALKS kelas 1A, akan mempresentasikan soal UAS Praktikum Statistika Bisnis, yaitu soal yang pertama mengukur uji validitas dan reliabilitas, dan soal yang kedua yaitu menguji regresi linear sederhana. Langsung saja kita bahas. Nomor 1 itu buka SPSS, kemudian masuk ke variable view, kemudian kita setting dari item 1 sampai 5 dan total. Kemudian kita ubah desimalnya menjadi 0 semuanya. Kemudian kita masuk ke data view, kemudian kita salin data yang akan diuji dari Excel ke SPSS. Kemudian kita analyze, correlate, behaved, kita pindahkan semuanya ke variables, kemudian OK. Berikut hasil output uji validitasnya atau correlation. Dari total kelima item tersebut dinyatakan valid semua karena R hitung lebih besar dari R tabelnya, yaitu 0,4438, dan signifikan semua karena tarafnya kurang dari 0,05, yaitu 0,000. Kemudian interpretasinya yaitu berdasarkan analisis korelasi item total, kelima item memiliki koefisien korelasi yang sangat tinggi terhadap total score. Dan di sini saya akan menegaskan yang ada di soal pertanyaannya, yaitu item mana yang memiliki korelasi kurang dari 0,3 dan apakah item tersebut sebaiknya dipertahankan, diperbaiki, atau dihapus. Nah, dari hasil output tadi, dari semua item tersebut jauh melampaui batas minimum 0,3. Hal ini mengindikasikan bahwa semua item valid dalam mengukur konstruk yang dimaksud, sehingga seluruh item dapat dipertahankan pada instrumen ini. Selanjutnya kita mengukur uji reliabilitasnya menggunakan data yang tadi. Kita analyze, scale, reliability analysis, kita pindahkan itemsnya kecuali total dan menggunakan model alpha. Dan kita masuk ke statistik, klik scale if item dan 2K test, continue, OK. Berikut hasil output uji reliabilitasnya. Yang pertama ada case processing summary, yang artinya data untuk analisis reliabilitas mencakup 20 responden atau 100% tanpa data yang terbuang. Ini menunjukkan bahwa seluruh data responden lengkap dan dapat dianalisis lebih lanjut. Kemudian ada reliability statistics, konbak alpha-nya tuh 0,967 dan end of items-nya tuh 5. Dan interpretasinya itu berdasarkan analisis reliability statistics jauh melebihi batas minimal umum, yaitu 0,6. Ini menunjukkan bahwa instrumen dengan 5 item ini memiliki reliabilitas sangat tinggi. Oleh karena itu, instrumen ini dapat dikategorikan reliable dan layak digunakan. Selanjutnya ada tabel item total statistics, yang dimana semua item berkorelasi sangat tinggi dengan total skala semua lebih dari 0,86, yang artinya instrumen ini sangat reliable dan tidak ada item yang perlu dibuang. Jadi interpretasinya itu correlated item total correlation, kelima item semuanya di atas 0,30 bahkan melebihi 0,86, menandakan setiap item memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan total score.
Selain itu, nilai comeback alpha if item deleted yang tetap tinggi menunjukkan bahwa tidak ada item yang menurunkan konsistensi internal bila dihapus. Dengan demikian, seluruh item terbukti valid secara internal dan mendukung keutuhan instrumen. Kemudian terakhir ada tabel ANOVA-nya yang dimana nilai F-nya itu 8,429 dengan signifikan 0,000. Kemudian uji non-nativity-nya itu signifikansinya 0,536. Dan interpretasinya itu nilai F sebesar 8,429 pada between items dengan signifikansi 0,000 menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata antar item secara signifikan. Hal ini wajar dalam survei psikometri karena item memang dirancang mengukur aspek yang berbeda dari konstruk. Sementara itu, uji non-nativity-nya menunjukkan signifikansi 0,536 yang berarti tidak ditemukan masalah non-nativitas atau interaksi non-linear dalam data. Dengan demikian, penggunaan model aditif atau penjumlahan skor dapat dibenarkan. Lanjut soal nomor 2 yaitu menguji regresi linear sederhana. Pertama kita masuk ke variable view-nya untuk setting X, Y, dan desimalnya diubah menjadi 0. Kemudian kita isi labelnya. X itu biaya iklan, kemudian Y-nya itu penjualan. Selanjutnya ke data view, kita salin data yang akan diuji dari Excel ke SPSS, X dan Y-nya. Kemudian kita masuk ke analyze, regression, linear. Kita kelompokkan X itu independence, kemudian Y-nya itu dependent. Selanjutnya kita statistik, ke deskriptif, kita checklist continue, ini oke. Berikut hasil output pada regresi linear sederhana. Langsung saja kita ke tabel pertama itu descriptive statistics, yaitu ada mean, standar deviasi atau tingkat penyebaran data pada rata-rata, kemudian ada N, jumlah pada datanya itu semuanya ada 12, dan interpretasinya itu rata-rata penjualan sebesar 34,67 dengan standar deviasi 7,560, sedangkan rata-rata biaya iklan sebesar 26,08 dengan standar deviasi 9,395. Data yang dianalisis berjumlah 12 observasi. Selanjutnya ada tabel correlation. Kita interpretasikan langsung, yaitu nilai korelasi person antara biaya iklan dan penjualan sebesar 0,995 dengan signifikan 0,000 atau kurang dari 0,005 menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan. Artinya, semakin besar biaya iklan, maka penjualan cenderung meningkat. Selanjutnya, pada tabel variables entry atau removed dapat kita interpretasikan langsung. Pada tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel biaya iklan atau X sebagai variabel independen dan penjualan atau Y sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Selanjutnya ada model summary-nya. Regresi linear sederhana itu kita pakai yang R square, dan
Interpretasinya itu nilai R² sebesar 0,990 menunjukkan bahwa 99% variasi pada penjualan dapat dijelaskan oleh variasi biaya iklan, sementara sisanya sebesar 1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hal ini menandakan model regresi yang sangat baik. Selanjutnya pada tabel ANOVA-nya, yaitu F-nya itu 984,784 dengan signifikan 0,000. Dapat kita interpretasikan langsung. Berdasarkan output ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 984,784 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan, sehingga dapat dipakai untuk memprediksi variabel penjualan atau Y berdasarkan variabel biaya iklan atau X. Dengan kata lain, terdapat pengaruh yang signifikan dari biaya iklan terhadap penjualan. Dan tabel terakhir itu ada coefficients, dapat kita interpretasikan langsung. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai konstanta A sebesar 13,784 dan koefisien regresi atau B-nya itu sebesar 0,801. Sehingga persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan 13,784 ditambah 0,801 X, yang artinya jika tidak terdapat biaya iklan atau X sama dengan 0, penjualan diperkirakan tetap sebesar 13,784. Sementara itu, setiap kenaikan biaya iklan sebesar 1 juta rupiah diperkirakan akan meningkatkan penjualan sebesar 0,801.000 unit. Karena koefisien regresi positif, dapat disimpulkan bahwa biaya iklan berpengaruh positif terhadap penjualan. Dan pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansinya, dari tabel koefisiens diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel biaya iklan atau X berpengaruh signifikan terhadap variabel penjualan atau Y. Terus yang kedua itu berdasarkan nilai T. Diketahui nilai hitung sebesar 31,381 lebih besar dari T tabel 2,228, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel biaya iklan atau X secara signifikan memengaruhi variabel penjualan atau Y. Dan jika perusahaan mengalokasikan biaya iklan sebesar 45 juta, berapakah perkiraan penjualannya menurut model regresi? Dari soal tersebut, berarti 45 jutanya itu tinggal disubstitusikan ke variabel X-nya, yaitu Y sama dengan 13,784 ditambah 0,801 dikali 45 sama dengan 13,784 ditambah hasil dari perkalian 0,801 dikali 45 itu sama dengan 36,045 dan jumlahnya itu 49,829. Dengan demikian, jika perusahaan mengalokasikan biaya iklan sebesar 45 juta, maka penjualan diperkirakan mencapai 49.829.000 unit. Kemudian, menurut saya,
Model ini dapat dikatakan sangat baik dan layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, karena mampu menjelaskan variasi penjualan hampir sepenuhnya atau 99% dengan tingkat signifikansi yang sangat tinggi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan atau kesalahan kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.